sebagai petunjuk, ada tanda tempat pembuangan sampah, ada tanda penyeberangan dan lainnya. Tanda atau lambang seperti itu disebut rambu-rambu. Semua orang harus memahami dan menaati rambu-rambu supaya semua berjalan dengan tertib demi kebaikan bersama. Gambar-gambar di bawah ini disebut rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pernahkah kalian melihatnya? Perhatikan rambu-rambu yang ditunjukkan, Bu. Perhatikan warna dan bentuknya. Apakah apa yang sama, apa yang berbeda? Dapatkah kalian menduga artinya? Ya, sudah. Jadi sekarang kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Coba di antara kalian siapa yang bisa menyebutkan salah satu rambu-rambu lalu lintas? Apa? Ayo. Hah? Yang keras. Apa? Apa? Dilarang berhenti. Berarti tandanya apa? Parkir. Ya, dilarang parkir ya. Ya. Huruf P bertanda dilarang parkir. Nah, bermacam-macam rambu-rambu lalu lintas. Seperti pada gambar yang ada di buku kalian itu adalah apa? Gambar apa? Mobil. Gambar mobil yang disilang. Berarti apa? Dilarang berhenti. Dilarang berhenti. Ya, itu adalah beberapa contoh-contoh dari rambu-rambu lalu lintas. Ada juga selain itu apa? Yang dinamakan dengan traffic light atau apa? Klakson. Apa? Klakson. Tanda lampu. Ya. Rambu-rambu lalu lintas tanda lampu itu berwarna apa saja? Orange. Hijau. Merah berarti apa? Berhenti. Di kuning. Hati-hati. Hati-hati. Bersiap-siap. Kemudian yang warna hijau adalah Jalan. apa? Berangkat. Ya, jadi kalian semua harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Apa akibatnya jika kalian tidak mematuhi rambu-rambu? Kecelakaan. Kecelakaan sama ya Putra ya. Ya. Kenapa? Didenda bisa. Ditilang. Ya. Jadi kalian semua harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu ada Pak Polisi, tidak ada Pak Polisi. Biasanya kebanyakan orang itu mematuhi rambu-rambu itu jika apa? Jika ada polisi. Tapi tidak boleh seperti itu ya. Ya, jadi anak yang baik itu harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, baik itu ada Pak Polisi ataupun tidak ada. Anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan. Nah, pembahasan lainnya, jadi Karina bilang ini bagian satu aja ya. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah sekarang adik-adik coba kita lihat di sini bab 3 ini kita akan membahas lihat sekitar. Ya, nih coba lihat, ini ada lampu lalu lintas, lampu merah ya. Kemudian ini lampunya sedang merah. Nah, ini ada mobil yang sedang melaju, berarti di sini sedang lampu hijau. Tapi ini kok coba lihat, dia kayaknya nggak ngerem ya, coba karena kakinya masih mengayuh sepedanya. Nah, kalau yang ini ibu dan anaknya sedang menunggu giliran untuk menyeberang ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk tujuan pembelajarannya.
Dengan mempelajari bab 3 ini, kalian diharapkan dapat menulis teks dengan struktur argumentasi. Apa ya maksudnya Kak Dina teks argumentasi? Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian mengenal pemakaian awalan ber, ya. Kemudian serta menggunakannya, menyampaikan petunjuk arah, dan menuliskan teks dengan struktur deskripsi. Nah, yuk kita lihat. Kita bahas yang pertama yaitu siap-siap belajar. Di jalan raya, di terminal, di pasar, atau di tempat-tempat lainnya, kalian mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Pasti pernah ya, ada tanda tempat pembuangan sampah. Tandanya di sana adik-adik bisa membuang sampah. Ada tanda tempat menyeberang, ya. Ada lainnya. Tanda atau lambang seperti itu disebut rambu-rambu. Ya, terus ada yang putih tapi ada merahnya kayak gini, atau ada yang putih dan hitam. Ya, apa yang berbeda? Nah, tadi ya, berbeda dari warna dasarnya, kemudian berbeda dari isinya. Ya, kemudian dapatkah kalian menduga artinya? Nah, kalau yang ini kita bisa menduga artinya, ini berarti nggak boleh ya, karena ada silang. Ya, kalau ini karena ada gambar orang menyeberang, ini berarti kita bisa menyeberang di tempat tersebut. Ya, nah yuk kita lihat lebih ke jelas lagi perbedaan-perbedaan apa aja sih. Nih, jadi rambu-rambu itu dibagi-bagi atas beberapa bagian. Kita coba lihat yang pertama. Kita bisa lihat pertama dari warna dasar. Kalau yang ini warna dasarnya adalah biru ya, warna biru. Biasanya berbentuk persegi, berwarna dasar biru, lambang, huruf atau angka, ya. Kemudian ada kata-kata berwarna putih. Nah, rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan. Jadi tujuannya untuk para pengguna jalan atau penunjuk lokasi. Misalnya petunjuk tempat menyeberang untuk pejalan kaki, contohnya ini. Atau juga tempat membuang sampah nih ya. Kalau yang ini berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada juga yang merah. Warna dasarnya putih dengan lingkaran merah ya, yang tadi ada. Jadi ada silangnya. Ini berarti tidak boleh biasanya ya. Dan biasanya ada huruf atau angka berwarna hitam atau lambang juga ya. Rambu ini bersifat larangan. Misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri, yang ini dilarang belok kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu, atau larangan lainnya. Kemudian lambangnya putih atau bisa berupa huruf atau angka juga. Rambu ini berisi informasi, misalnya informasi arah ya, ini pancoran berarti ke kiri ya. Kemudian jurusan atau juga lokasi fasilitas umum. Nah, kemudian ada juga yang putih seperti ini biasa di gambarnya ya. Biasanya berbentuk bulat dengan dasar warna putih ya, tulisan putih bergaris luar hitam. Kayak gini kan tulisannya putih nih ya, dan ada garis luarnya hitam. Nah, rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan. Misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum ya, nggak boleh 80 di atas 80 ya. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh-contoh dari apa? Rambu-rambu atas yang harus kalian taati ya. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti di rumah kalian buat contoh-contoh dari rambu-rambu lalu lintas ya. Kalian gambar ya, kalian gambar di kertas karton, karton ya. Kemudian diwarnai, buat 3 contoh rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian pada saat ada pelajaran bahasa Indonesia, kalian kumpulkan. Oke? Ya. Itu saja. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.